bahas dengan beberapa Biro Hukum terkait masalah Karang Taruna Unit RW yang akan diberikan anggaran stimulan oleh Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita kedatangan Ketua Karang Taruna DKI, begitu Bang ya? Ya. Dan beserta sekjennya. Wih, luar biasa ini. Jumlah subscribe sedikit, tapi yang kita... Jangan sekjen itu berlaku nasional. Oh, sekjen berlaku nasional. Kalau Berarti... sekretaris saja. Oh, sekretaris saja. Biasanya kalau di kantor-kantor sekretarisnya seksi-seksi. Iya. Abang juga seksi. Seksi banget ini. Seksi secara fisik. Nah, terus subscribe itu sebenarnya baru sedikit, tapi ini kita udah luar biasa dapat penghormatan, kedatangan apa istilahnya ya, pioner dalam kepemudaan, ya kan? Ya, pemimpinnya pemuda di masa depan dan masa kini. Apa dibalik, masa kini dan masa depan gitu ya. Bang Kimung, Siap. Ketua Karang Taruna DKI. Iya. Sudah berapa lama Bang ngejabat? Menjabat di DKI ini kita kemarin itu pemilihan di Desember 2019 ya. 2019. Nah, kemarin kita baru di SK-kan oleh Pak Gubernur pada tanggal 17 April 2020. Itu langsung ketemu Pak Gubernur gitu ya? Dalam kesempatan ini kita sedang melakukan audien karena kemarin Pak Gub dalam konteks pandemi COVID ini kita memang agak sulit untuk tatap muka. Betul. Jadi paling pakai Zoom gitu ya. Nah, kami kalau bicara untuk menyampaikan beberapa program-program Karang Taruna DKI ke Pak Gub, layaknya ya ketemu gitu kan. Saya bersama sekretaris coba untuk bersurat, dan memang sih mudah-mudahan setelah pandemi PSBB ini PSBB ini kita selesai ya, mudah-mudahan bisa, karena kemarin kita hari Minggu sudah melakukan seyogyanya organisasi, yaitu kita rapat pleno untuk memperkenalkan semua pengurus, baik di wakil ketua, wakil sekretaris maupun kabiro beserta anggota biro. Nah, itu kami coba diskusikan beberapa hal-hal yang menyangkut program ke depan kita di Karang Taruna DKI, karena setelah kita rapat pleno, kita langsung melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Langsung sudah melakukan kegiatan gitu ya. Salah satunya yang baru-baru ini kita coba usulkan dengan teman-teman di jajaran BPH ya, saya kira kita akan buat yang namanya sekolah kreatif. Sekolah kreatif itu dimana karena kami ini Karang Taruna di tingkat kelurahan itu rata-rata memang ada yang memiliki sasana krida Karang Taruna. Betul, ada beberapa sebagian. Ya, artinya tempat ini sayang jika tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan yang produktif, karena kita punya jargon Karang Taruna DKI itu harus kreatif, produktif, dan mandiri. Jadi jangan hanya kita Karang Taruna ini mencoba aspek-aspek dalam mensejahterakan teman-temannya, khususnya di kalangan pemuda di wilayah, mereka tidak punya skill gitu kan. Nah, ini coba. Berarti di skill itu nanti bakal dilatih di sekolah kreatif tadi ya? Ya, nah pelatihnya pun juga kita berharap teman-teman yang sudah berhasil, baik itu dalam segi usaha, dalam segi kepemimpinannya beliau, misalkan ada juga teman-teman kita yang sudah berhasil menjadi anggota DPRD, banyak itu. Ya, jadi ini kita coba nanti tuangkan dalam sekolah kreatif kita ini. Cuma memang target kita adalah sekolah kreatif ini mendidik teman-teman untuk menjadi wirausaha, karena bicara di pandemi COVID ini kita sulit untuk mencari pekerjaan. Betul. Nah, akhirnya kami dengan teman-teman di BPH untuk mencoba memberikan motivasi
ya sekarang sudah jangan lagi kita nyari kerja, tapi kita membuka lapangan Membuka kerja. lapangan gitu. pekerjaan. Itu yang kita coba ini kan ya, Jen. Ya. Silakan sekretaris untuk menambahkan beberapa yang menjadi inian kita. Ya, jadi kalau kita bicara Karang Taruna itu adalah wadah pengembangan generasi muda. Iya. Terutama bergerak lapisan sosial. Nah, kemudian itu tanpa memandang latar belakang budaya, sosial, politik, agama, dan sebagainya. Betul, tanpa memandang latar belakang tersebut. Artinya segmentasinya cukup luas. Kemudian keanggotanya itu setiap warga negara Republik Indonesia berusia 13 sampai 25 tahun adalah warga Karang Taruna. Warga Karang Taruna. Nah, ini kan persoalan sosial khususnya di Provinsi DKI Jakarta ini sangat banyak ya. Variabelnya macam-macam. Betul. Ada pengangguran, ada Dinamika banget lah di Jakarta itu. Nah, sekarang kita bagaimana mencoba membuat sebuah perubahan di dalam tubuh Karang Taruna lah. Paling tidak di internal Karang Taruna yang benar-benar ini bisa berkembang juga ke masyarakat. Karena memang kita sedang konsen untuk memperbaiki keorganisasian kita dulu. Oh, jadi lagi konsen untuk organisasinya dulu. Organisasi kita, kemudian meningkatkan sumber daya manusia yang pada akhirnya juga nanti dari jalan akan punya manfaat untuk masyarakat luas. Jadi prosesnya sekarang lebih ke internalnya terlebih dahulu. Memang kemarin sempat ada dinamika yang kurang kondusif sehingga perlu ditata kembali. Kemudian agak mungkin juga ke depan ini perlu ada perubahan mindset dan paradigma berpikir kita. Bagaimana sebuah organisasi memiliki melakukan upaya-upaya perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu dia. Itu yang terpenting sekarang. Nah, sebelum kita lari ke namanya perkembangan zaman nih, Bang. Balik ke yang sebelumnya nih soal sekolah kreatif tadi nih. Sekolah kreatif yang dimaksud tadi ini semacam kayak workshop gitu ya atau kayak BLK? Kalau cenderungnya kita sih memang pengen ada langsung praktek gitu. Nah, jadi bisa dalam konteks saat ini seperti BLK. Cuma kita yang lebih cenderung bisa langsung ngasilin duit. Oh, lebih lebih cenderung kita langsung ngasilin uang untuk teman-teman dalam konteks mesejahterakan teman-teman yang ataupun ya kalau bahasa jenakanya bagaimana kita mau mensejahterakan orang kalau dirinya aja nggak sejahtera kan gitu. Ini yang menjadi problem kita di Karang Taruna DKI. Yuk teman-teman yang sudah berhasil kayak contoh kecil kita memang seperti ini model. Ini digital printing yang bisa kita coba latih teman-teman. Nah ini bisa langsung jadi uang. Nah, dengan jadi uangnya seperti apa sih? Nah kami mencoba untuk bekerja sama dengan beberapa instansi baik itu perusahaan atau perbankan untuk souvenirnya gitu kan. Nah kita minta dengan mereka hanya ya tadi kalau mau buat semacam merchandise atau apa ya kita dengan Karang Taruna saja gitu kan. Karena atau sama kok bikinnya juga prakteknya sama, hasilnya juga sama kan gitu. Ini yang coba kita titik tularkan untuk teman-teman dalam konteks bikin kegiatan-kegiatan kreatif. Satu hal lagi juga memang kita lagi akan konsen di UMKM-nya karena bagaimanapun teman-teman banyak yang sudah memiliki hasil-hasil karya mereka baik itu makanan, minuman maupun alat-alat apa sih ya kalau dibilang ini alat-alat yang menjadi kelengkapan organisasi. Kelengkapan atribut-atribut yang mereka hasil kerja mereka buat, mereka ini kita coba. Nah, di UMKM ini rencana kami karena diberikan lokasi yang cukup strategis ya, sekretaris ya. Yaitu di Jalan Keramat 27 depan Islamic Center. Kami diberikan tempat oleh kepala dinas untuk kelola sebagai tadi kita berpikir ini cukup strategis lah tempatnya. Nah kita coba tawarkan ke teman-teman yang punya produk-produk potensi kita pasang di sana, melainkan juga kita siapkan pasarnya. Semacam kayak bikin pameran begitu? Ya dalam kategori workshop. Workshopnya teman-temannya ada. Jadi nah di belakang itu rencana kami
mencoba untuk buat semacam kayak kafe, cuma kafe edukasi lah. Oh, kafe edukasi. Jadi mereka datang ngopi, ya kan, kita jelaskan program-program, terus bagaimana prakteknya, langsung kita lempar keluar. Jadi semua tempat ini bermanfaat. Di samping untuk nyari uang, memberikan pendidikan untuk teman-teman jadi kreatif, ya produktif, bahkan ya mudah-mudahan bisa mandiri setelah kita kasih caranya, kita kasih pangsa pasarnya. Nah, mudah-mudahan ketua kita sudah mampu untuk berjalan sendiri, silakan. Kalaupun mau ngajak temannya untuk belajar lagi, silakan. Itu yang coba kita tawarkan sih ke teman-teman. Nah, kan produk UMKM sendiri sebenarnya, UMKM sendiri untuk di Jakarta itu lumayan perkembangannya agak pesat. Cuma yang jadi kendala juga di kemarin ya di kementerian itu adalah salah satunya UMKM ini berbadan hukum atau punya NPWP gitu ya. Betul. Karena ketika UMKM itu dia tidak punya badan hukum, memasarkannya pun agak sedikit sulit. Benar kan Bang ya, begitu ya? Betul. Terlebih di DKI Jakarta itu untuk setiap anggaran yang dikeluarkan harus melalui pihak ketiga. Pihak ketiga ini yang sudah ada badan usahanya gitu ya. Ada nggak antisipasi dari Karang Taruna ini setelah UMKM nih? Kan apa cuma sekedar dari workshopnya aja, atau setelah workshop terus udah gitu dipromosikan dan diberikan antisipasi untuk meraih ke badan usaha tersebut? Ada nggak rencana-rencana begitu? Mungkin kemarin kita sebenarnya dalam rapat kemarin itu kan kita sudah sampaikan juga bahwa kita perlu untuk badan usaha milik organisasi. Betul. Di antaranya adalah minimal koperasi ya. Oh ya, betul. Kan juga CP kita membuat. Ya, kalau lebih berkembang lagi kita buat PT. Kita juga nanti di situ kita buat yayasan. Nah, di bidang organisasi itu kita akan masuk pada bidang bidang usaha. Badan usaha. Badan usaha milik organisasi. Badan usaha. Di bawah itu ada yayasan, ada koperasi, ada CP, ada PT. Nah, itu nggak bakal berbenturan kalau misalkan berbagi tugas kita intinya berbeda-beda pengolahannya. Nah, ini kan kalau organisasi itu kan biasanya ada rentan waktu ya, ada rentan waktu jabatan. Badan usaha itu nggak ada rentan waktu jabatan kecuali ada RUPS, rapat umum pemegang saham tuh begitu ya. Betul. Nah, mengantisipasi begitu, mohon maaf ini sebelumnya, kan pasti ada antisipasi sebelumnya gitu. Mungkin kita lebih cenderung kepada aspek untuk teman-teman nih dalam bidang di Biro Badan Usaha Milik Organisasi kita coba karena kita kan masa bakti kita 5 tahun. Betul, iya. 5 tahun. Nah, ini dalam rangka untuk mengantisipasi pandemi COVID ini, ya kita coba nih memberikan semacam terobosan baru bahwa ya tadi seperti disampaikan bahwa ini ada nggak solusinya pada saat masa transisi ini kan? Betul. Kalau misalkan ya kita sudah selesai masa baktinya, ini seperti apa kan? Nah, itu betul. Nah, pastinya ini akan menjadi semacam kayak dinamika baru malah nanti gitu. Pasti kalau bahasanya rebutan jabatan dan kayak di Pertamina begitu sekarang. Rebutan hasil perang. Nah, ini memang kita sepakati oleh teman-teman siapapun nanti yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Organisasi Karang Taruna DKI ini tadi selama ini masih bisa dikelola oleh teman-teman nantinya, misalkan purna bakti kita 5 tahun ke depan, ya silakan. Kalau memang ini mau dirubah di akte notarisnya, ya kita rubah dengan kepengurusan yang baru, supaya ada berjenjang lah. Iya, betul. Dan ini pun juga bukan dalam konteks ini punya kita, punya lo, punya gue gitu kan. Betul. Ini adalah punya sama-sama. Milik Karang Taruna lebih tepatnya lah begitu ya. Milik organisasinya kita seperti itulah. Ini milik Karang Taruna. Jadi badan usaha ini, ya kita pun juga sama kan, cenderung bahwa nantinya pangsa pasar kita ya tadi kita nggak perlu yang jauh-jauh. Betul, karena Karang Taruna sendiri sebenarnya sudah dekat dengan pemerintahan gitu ya. Betul. Jadi penyambung antara pemuda dengan pemerintahan dan kegiatan lainnya. Betul. Begitu ya? Ya. Nah, terus mengenai program-program kerja tadi itu ya kan begitu. Kan ini tadi lebih fokusnya ke internal. Terus udah gitu mau mengembangkan regenerasi di tingkat kelurahan atau tingkat RW begitu Bang ya? Iya, betul. Rencananya kan sampai ke situ juga. Sementara di tingkat RW maupun kelurahan kayaknya nih informasi-informasi tentang dunia Karang Taruna itu
kurang bisa diraih, Ya. begitu kan Bang ya? Jadi akhirnya regenerasi di tingkat kelurahan sama di tingkat RW itu agak lamban, Ya. bukan tidak ada, tapi agak lamban aja perkembangan regenerasinya gitu. Ya. Ada nggak antisipasi untuk biar perkembangan Karang Taruna secara regenerasi, secara informasi dan lainnya itu berkembang gitu? Ya. Saat ini sih kita sudah buat media sosialnya ya. Oh, udah ada media sosialnya. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter. Betul betul. Untuk menyampaikan informasi dan kegiatan-kegiatan terkait tentang Karang Taruna. Mm-mm. Nah itu bisa diakses siapa saja tuh. Betul betul. Kemudian nanti ke depan juga kita akan terus membangun jejaring ini ya. Sementara saat ini juga kita sedang program membuat database. Database. Perumusan dari tingkat provinsi sampai tingkat Karang Taruna RW. Dari provinsi sampai tingkat Karang Taruna RW dan database ada di DKI gitu ya. Dibarengin dengan program KTA-nisasi. Jadi semua pengurus punya kartu tanda anggota. Kartu tanda anggota. Ya, agar supaya semua kita bisa terus data secara tersistem gitu ya. Sehingga kita tahu ukuran yang mana yang di pengurus DKI itu seberapa banyak sih. Provinsi DKI Jakarta itu. Betul. Karena selama ini juga banyak orang bertanya Karang Taruna tuh berapa sih anggotanya? Betul. Jadi pertanyaan iya, itu. Kita juga menanyakan kepada kami. Kami kan kalau berdasarkan regulasi kan acuannya cuma itu. Setiap generasi muda 13 sampai 45. Betul. Berapa besar? Cuma persoalannya kan mereka belum tentu tahu Karang Taruna. Betul. Informasi tersebut kayaknya agak Makanya gimana kita gitu. coba mengkerucutkan itu menjadi KTA-nisasi. Ya dari pengurus dulu nih. Iya, betul. Pengurus dulu pastinya. Nanti kalau pengurus sudah semua bisa terhimpun di dalam database, kemudian ada KTA-nisasi, baru kita berkembang kepada yang 13/5 tadi. Dengan begitu maka mudah-mudahan informasi ini bisa terus sampai ke bawah. Dan kita juga sudah buka bikin jaringan-jaringan misalnya grup-grup di tingkat provinsi, di tingkat kota, di tingkat kecamatan yang bisa ke DKI juga. Jadi grup berjenjang lah. Berjenjang. Sehingga bisa harus komunikasi, harus informasi bisa sampai gitu. Nah itu menghadapi era milenial ya. Era milenial itu biasalah pemuda itu pengen yang fashionable, instagramable begitu yang agak keren lah kegiatannya dengan buat mereka begitu ya. Ini ada beberapa, saya kebetulan udah pernah masuk masih anggota Karang Taruna kan 13 sampai 45 gitu ya. Iya. Walaupun tidak tercantum di struktural gitu. Siap. Kan begitu ya, betul ya? Iya, betul. Ya, saya boleh ngeklaim saya anggota Karang Taruna kalau begitu. Betul nggak Bang ya kalau begitu ya? Betul. Nah, cuma yang pernah kita turun waktu saya masuk di tingkat kelurahan gitu ya, yang jadi kendala kegiatan-kegiatan kita itu terkesan kayak monoton. Dulu kan begitu ya. Jadi kayak ya entah kalau sekarang karena sudah kurang begitu mengikuti gitu ya. Terbiasa yang namanya Karang Taruna itu mengikuti program turunan. Ya begitu ya. Jadi kurang inovasi, kurang fashion, jadi kayak udah gitu mohon maaf gitu ya. Bisa ada yang pertanyaan keduanya, antisipasi seragam tuh biar agak kerenan ada nggak, biar kayak ada kepemudaan lah begitu, karena seragam tuh warnanya kayaknya itu aja gitu warnanya dari dulu. Ini kalau ini agak kerenan nih, ada warna keemasannya gitu ya. Boleh dibagi satu ntar. Kalau terkait seragam secara aturan sudah diatur. Sudah ada aturannya gitu. Dalam Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Nah itu ada 4 seragam kita, ada jas, ada pakai formal, rapat, ada 4 lah, ada putih seragam. Nah, tapi kemudian untuk yang sehari-hari bebas, saya berkreasi lah. Iya itu. Seperti itu. Tapi untuk kegiatan yang formal memang. Kegiatan formal memang sudah diatur. Ada yang menentukan lah. Iya. Cuma kan akhirnya anggota Karang Taruna berpikirnya itu punya baju itu kayak baju resmi gitu, dipakai kemana aja begitu. Itu jadi memang karena dulu memang belum terlalu diatur, kalau sekarang sudah diatur. Mungkin ada tambahan Bang? Kalau untuk seragam yang anak-anak muda lah. Betul. Memang kita memberikan keluasan untuk teman-teman berkarya dalam konteks misalkan dalam kegiatan-kegiatan yang tadi formal kita sudah ada pakaian. Kalau untuk yang mereka melakukan turunan, misalkan dia latihan dasar kepemimpinan, dia mau bikin kaos silakan gitu. Artinya kita bebaskan, cuma yang memang saat ini kita tekankan supaya kita itu punya satu aturan yang mungkin bukan dalam konteks harus menjadi kewajiban. Tapi saya memang sudah ditetapkan. Tapi terkait masalah logo-logo ini juga
memang terkadang kita juga lagi sedang memberikan pemahaman kepada teman-teman di tingkat kelurahan, baik kecamatan dan tingkat RW misalkan. Nah, rencananya kan ini kita sedang melakukan roadshow ya, sekretaris ya. Kita lagi roadshow dalam konteks tadi menjelaskan tentang yang namanya Permensos itu, dan yang lagi sedang kita bahas terkait revisi Pergub 8 tahun 2012. Oh, ada revisi gila. Kita sudah bahas dengan Biro Hukum terkait masalah Karang Taruna Unit RW yang akan diberikan anggaran stimulan oleh Pak Gubernur. Nah, ini kami Karang Taruna di DKI diminta masukan terkait revisi itu supaya menjadi payung hukumnya.